hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita mau mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sebentar lagi ingin memulai ibadah. Kami mohon hadirat-Mu ada di rumah-rumah dan juga menyertai setiap anak-anak dan juga orang tua yang mendampingi ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan. Pasukan Kristus siap. Yes, musik. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Dari awal ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
kita rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Dari awal, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita rayakan, rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Dari awal, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita rayakan, rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Masih berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dan menari untuk Tuhan Yesus. Masih semangat? Kita lebih lagi. Siap? Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Dari awal, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya.
Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, mari ambil sikap serius. Kita sembah Tuhan, katakan terima kasih untuk setiap berkat-Nya. Terima kasih untuk setiap kata kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur-Mu, katakan terima kasih. Buka mulut-Mu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu ya Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Yesus dari awal. Tuhan Allah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku memujimu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kita ulangi dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
mari sembah Tuhan lebih lagi, katakan terima kasih, ucapkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Kita mau doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami rindu Indonesia pulih, kami rindu Indonesia damai, Indonesia miliknya Tuhan, Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami juga berdoa, kami memberkati buat kota di mana kami tinggal, berkati Pekanbaru, berkati aparat pemerintahan, seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru, semua dalam kondisi baik, semua dalam kondisi sehat. Kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa memberkati buat pemimpin negara kami, buat presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Berikan umur panjang, kesehatan, mampukan beliau untuk memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa, kami memberkati untuk pemimpin rohani kami, berkati Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan memberkati dengan kesehatan, hikmat daripada Tuhan menyertai beliau, sehingga gereja-gereja yang ada di Wadah ini boleh menuai hikmat daripada Tuhan menyertai Opa kami. Kami juga berdoa, kami memberkati buat Opa Gede beserta wakil, berkati Opa kami, berkati gereja kami, sehingga GBI Rayon 12 juga menuai. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa memberkati buat papa mama dimanapun berada, apapun kondisi hari-hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha dari papa mama. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak dimanapun berada, Tuhan memberkati dengan kesehatan. Kalau hari-hari ini sudah mulai beberapa sekolah melakukan tatap muka, Tuhan kami rindu kondisi ini semakin membaik sehingga sekolah-sekolah boleh kembali membuat keputusan untuk tatap muka, juga untuk setiap ibadah-ibadah boleh kembali normal sehingga kami boleh beribadah secara onsite. Terima kasih Tuhan untuk kondisi yang semakin membaik. Kami percaya kondisi ini akan terus membaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, kita bisa beribadah ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul lidah. Mari kita baca firman Tuhannya di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12.
Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kakak tunjukkan gambar nih. Menurut adik-adik, apa yang aneh ya dengan gambar itu? Coba perhatikan baik-baik. Itu pohon mangga. Tapi kok pohon mangga buahnya mangga dan anggur? Kan seharusnya pohon mangga berbuah mangga saja. Ini ada 2 jenis. Dan tentu saja hal itu tidak mungkin ya. Nah, sekarang coba lihat ini. Ini adalah seekor kuda yang ditunggangi oleh seseorang. Siapa yang pernah naik kuda? Ayo. Kalau sudah pernah naik kuda, pasti tahu nih bagaimana cara supaya kuda ini belok kanan atau belok kiri. Apakah pakai lampu sen? Itu loh, lampu di mobil atau sepeda motor untuk menunjukkan belok ke kanan atau belok ke kiri. Pasti enggak lah kak, ini kan kuda. Atau pakai supir kah? Salah. Apakah pakai lampu merah? Salah juga. Atau pakai topi adik-adik? Wah, itu salah besar. Terus yang benar pakai apa dong kak? Yuk kita zoom pakai kaca pembesar ini ya. Ternyata ini yang dipakai. Namanya adalah tali kekang. Tali kekang ini kecil, bukan besar. Diletakkan di mulut kuda. Jika kita memasang tali kekang di mulut kuda itu, maka kuda itu mengikuti perintah kita. Dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kuda itu. Waktu kita naik kuda, kita mau belok ke kanan atau belok ke kiri, tinggal tarik saja tali kekangnya, pasti dia nurut. Tali kekang yang kecil, mengapa dikatakan kecil? Ya, kalau dibanding dengan badan kuda yang besar, tetapi bisa mengarahkan kuda itu ke arah mana yang kita mau.
Luar biasa ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan ini. Ini ada kapal dan jurumudinya. Jurumudi adalah bawahan nahkoda. Nahkoda itu adalah pimpinan yang bertanggung jawab penuh atas kapal. Kalau nahkoda memerintahkan arah kapal ke suatu tempat, maka jurumudi kapal akan mengarahkan kapal itu ke tujuan itu. Pakai apa ya kapal ini bisa diarahkan? Yuk adik-adik, kita zoom lagi ya pakai kaca pembesar ini. Ini dia, pakai kemudi kapal. Begitu juga dengan kapal. Kapal memang besar sekali adik-adik dan dibawa oleh angin yang keras. Tetapi yang mengendalikan kapal yang besar itu adalah kemudi yang amat kecil. Kemudian kita akan lihat apa yang sedang terjadi ya. Ini adalah kebakaran hutan. Api membakar hutan dengan begitu cepatnya. Seperti yang terjadi di kota kita ini. Ada banyak titik panas karena terjadi kebakaran hutan di beberapa tempat. Tahu nggak adik-adik awal mula penyebab kebakaran itu? Bukan tiba-tiba ya api langsung membesar begitu saja. Tetapi, yuk mari kita lihat penyebabnya. Kita zoom lagi ya pakai kaca pembesar ini. Penyebab kebakaran itu adalah api kecil. Bisa saja orang membuang puntung rokok. Bisa saja loh ada orang yang buat api unggun tetapi tidak dimatiin. Atau ada orang yang buat api unggun tapi dia kira apinya sudah dimatikan. Ternyata bagian bawahnya masih ada nyala api. Hutan besar dapat terbakar hanya karena api kecil. Jadi parah ya adik-adik akibatnya. Dan yang terakhir adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang sampai hari ini masih mengaku bahwa dia seorang manusia? Ayo angkat tangannya. Kakak juga angkat tangan loh, karena kan kakak adalah manusia juga. Nah sekarang para manusia, dengarkan kakak. Kita ini adalah manusia, punya sesuatu yang dapat mengendalikan atau membuat hidup kita dan orang lain jadi baik atau buruk. Apakah itu? Kakak bukan lagi ngejek loh, tapi kakak sedang tunjukkan lidah. Lidah ini besar atau kecil? Ya, lidah ini adalah kecil. Meskipun lidah hanya bagian kecil di tubuh kita, tapi kita bisa memakai lidah untuk menyombongkan diri dan menyakiti hati saudara-saudara kita. Lidah biarpun kecil tetapi bisa merusak banyak hal. Seperti hutan yang luas bisa terbakar hanya karena api kecil. Lidah itu seperti api. Di tubuh kita, ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Dengan api yang berasal dari neraka, ia menghanguskan seluruh hidup kita. Dikatakan di firman Tuhan, manusia dapat menjinakkan setiap jenis binatang, burung, binatang merayap, dan binatang di laut. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Lidah itu liar dan jahat, penuh dengan racun yang mematikan. Wow, adik-adik, luar biasa ya lidah ini. Kalau kita anak Tuhan Yesus, harusnya perkataannya adalah perkataan yang baik untuk membangun, memberkati orang. Tetapi kalau bukan anak Tuhan Yesus, perkataannya adalah perkataan yang buruk. Misalnya nih, tidak ramah atau kasar ke orang tua, saudara, teman, pembantu, suka galak, terlalu membesar-besarkan, ngambek, ngomongin orang dengan cara yang gak benar.
dan seterusnya. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dengan lidah adik-adik kita bisa memuji Tuhan. Tetapi kemudian dengan lidah kita bisa mengutuk atau mengata-ngatakan yang jahat kepada orang lain. Padahal manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan Yesus gak mau dari mulut kita keluar kutuk. Seharusnya yang keluar itu adalah perkataan berkat. Dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20, Rasul Yakobus menasihatkan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita yang mengerti bagaimana menggunakan lidah kita. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana kita menggunakan lidah yang digambarkan seperti tali kekang kuda, kemudi kapal, lidah api. Semuanya itu kecil, tetapi bisa mengendalikan yang lebih besar. Dalam Amsal 18 ayat 21 terjemahan baru dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam versi yang mudah dibaca atau VMD dikatakan, lidah dapat mengatakan kata-kata yang membawa hidup atau kematian. Orang yang banyak berbicara harus siap menerima akibat yang diucapkannya. Kita semua adalah manusia yang masih hidup di dunia ini. Lidah kita kadang bisa muji Tuhan, muji orang lain, tapi bisa juga mengutuk orang lain atau membuli, atau menghina orang lain, atau menggosip, memfitnah, gak ramah atau kasar kepada orang lain, atau melebih-lebihkan sesuatu, atau berbohong adik-adik. Semua dosa itu tadi disebabkan karena lidah. Maukah adik-adik berdoa minta ampun kepada Tuhan Yesus untuk setiap perkataan kita yang salah di hadapan Tuhan? Dan kemudian janji tidak lagi berkata kutuk melainkan perkataan berkat yang keluar dari mulut kita. Adik-adik, yuk kita minta Tuhan Yesus untuk tolong kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus, sanggupkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus untuk lebih hati-hati dalam berkata-kata Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus supaya kami bisa memperkataan-perkataan berkat. Sebab semua yang keluar dari mulut kami akan kami pertanggungjawabkan nantinya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12.
Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku